Di absen. Siapa yang belum? Dwi Wahyu, Bu Dwi Wahyu dari mana? Pengenku sih udah dimulai. Ayo, tolong di absen dulu. Sopo sing wes, sopo sing belum. Monggo Bapak Ibu menyebutkan nama PKBM-nya di grup chat ya. Absen, Al-Kamil siap, baik. Wipra ditulis Wipra, Varian, Immanuel, Mercubuana. Sip. Baik. Kita mulai saja. Sebentar. Kacamata. Monggo semua dibuka videonya, kameranya. Silakan dibuka. Oke. Baik. Nah, gitu. Halo Bu Sinta. Sekolah ya, Bu Eni. Siapa lagi Bu Wida? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berzoom, meeting Zoom dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu, hari ini kita banyak agenda, tapi kita serius tapi santai saja. Ada beberapa agenda terkait dengan sosialisasi ijazah, itu yang menu yang paling utama. Kemudian Dapodik Profil, kemudian KIP-PIP, akreditasi, Jaspol Tutor, kemudian terkait dengan protokol kesehatan dan SK gugus tugas serta foto-foto nanti ya kami akan ulas, terus terkait dengan outreach. Maka mohon bantuan kalau misalnya memang ada alat tulis atau secari kertas bisa disediakan untuk bisa mencatat poin-poinnya saja. Kita mulai dulu untuk sosialisasi ijazah. Mas host bisa di-share materinya? Host bisa di-share materinya? Bisa dibuka saja, nggak usah ada apa namanya. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu petunjuk umum pengisian belangko ijazah pendidikan kesetaraan 2020. Ini diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik. Jadi Bapak Ibu, ijazah ditandatangani ini oleh sesuai dengan SK Kepala Dinas kemarin, apa namanya, adalah satuan-satuan pendidikan yang memang terakreditasi, nggih. Semuanya sudah dapat SK? Oh, maaf. Sebelumnya, saya mohon bantuan. Bapak Ibu semua dengar suara saya? Kalau dengar bisa acungkan jempol, nggih. Alhamdulillah, ya. Jadi Bapak Ibu mohon bantuan bahwa yang menandatangani ijazah adalah satuan pendidikan yang sesuai SK. Jadi yang apa namanya, ikut ke dalam satuan pendidikan yang terakreditasi tidak berhak untuk menandatangani ijazah. Kemudian diisi oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta didik. Jika terjadi kesalahan, ijazah tidak boleh dicoret Bapak Ibu, tidak boleh ditimpa, tidak boleh dihapus dengan tip X, melainkan harus diganti dengan belangko yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. Saya yakin seluruh ketua PKBM sudah sangat ahli ya mengenai hal ini. Biasanya itu pakai pensil dulu, ditulis semuanya rapi, baru ditimpa dengan pena. Untuk sisa belangko ijazah ini ada di satuan pendidikan.
apabila ada sisa, insya Allah sih harusnya tidak, karena kita kemarin sudah verifikasi jumlah dan anak-anak lulusan ya. Jadi akan diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan disertai berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau pejabat yang mewakili. Tapi kalaupun memang ada, segera untuk dikembalikan ke Dinas Pendidikan. Tidak boleh ijazah itu untuk anak yang lain ya Bapak Ibu yang tidak terdaftar dalam DMT ataupun di dalam Dapodik dan seterusnya. Kemudian dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah Bapak Ibu nggih. Setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan, yaitu Ketua PKBM yang bersangkutan. Kemudian, apabila siswa pemilik ijazah sudah pindah domisili, ijazah dapat diambil ke Satuan Pendidikan yang menerbitkan. Oke. Itu di bawah sendiri itu kelihatan. Ke atas lagi, ijazah terdiri dari 2 muka halaman. Identitas dan redaksi di halaman muka, hasil ujian atau daftar nilai ujian di halaman belakang. Penulisan ditulis benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah terbaca dengan tinta warna hitam, dan tidak mudah luntur dan tidak mudah terhapus. Kesalahan pengisian terkait dengan ijazah ditandai silang di kedua sisi tinta warna hitam. Jadi dicoret begini Bapak Ibu, disilang begini besar dari sisi atas sampai sisi bawah kanan, lalu sisi kiri sampai sisi kanan dicoret silang. Ijazah yang salah tersebut dimusnahkan dengan disertai berita acara pemusnahan. Kemudian berita acara pemusnahan ijazah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan yang disaksikan oleh pihak kepolisian. Jadi tidak bisa sendirian, harus ada kepolisian yang mendampingi. Sisa belangko ijazah di Kabupaten Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dapat dimusnahkan setelah 6 bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan yang disaksikan oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau pejabat yang mewakili. Nanti di bagian kami ya. Satuan Pendidikan atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi ini Bapak Ibu tolong digarisbawahi. Semua PKBM maupun di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota maupun Dinas Pendidikan Provinsi tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan ijazah kepada pemilik ijazah yang sah dengan alasan apapun. Ya, ke bawah Mas. Jadwal pengumuman kelulusan Satuan Pendidikan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020. Sebelum saya lanjut, mohon izin Mas Hus, ini sudah direkam ya? Sudah direkam belum? Baik, alhamdulillah kalau sudah. Ini saya lanjutkan tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2019-2020. Ini penanggalannya nggih Bapak Ibu untuk menjadi acuan kita semua. Untuk paket C adalah hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, untuk paket B hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, dan paket A adalah Senin tanggal 15 Juni 2020. Next. Ini contoh ijazah kejar paket C nggih Bapak Ibu, ada nomor-nomor di situ. Nomor 1. Nomor 1 itu adalah berisi nama satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Ini adalah nama dari SKB atau PKBM yang sudah terakreditasi sesuai dengan SK Kepala Dinas kemarin yang kami bagikan. Yang nomor 2 di situ adalah berisi nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Nomor 3 adalah berisi nama kabupaten kota dituliskan lengkap dengan kabupaten atau kota yang bersangkutan, contoh kota Surabaya. Nomor 4 diisi dengan nama provinsi yaitu Jawa Timur. Kemudian nomor 5 di situ nama Adam Rustandi itu berisi nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital
Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Nomor 6, tempat dan tanggal lahir. Berisi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama, Bapak Ibu, dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Contoh Surabaya, 27 Januari 2001, atau kalau yang tertera di sini adalah Ciamis, 20 April 1995. Kemudian nomor 7, nama orang tua atau wali, Ibnu Arfan. Berisi nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah. Nomor 8, nomor induk siswa. Berisi nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Kemudian nomor 9 adalah nomor induk siswa nasional. Berisi nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Mohon diperhatikan untuk penulisannya, nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 digit, yaitu 3 digit pertama tentang tahun lahir pemilik ijazah, dan 7 digit terakhir tentang nomor pemilik ijazah yang diacak oleh sistem di Kemendikbud. Untuk nomor 10, itu berisi nama kabupaten atau kota tempat penerbitan. Ciamis, 02 Mei. Nah, nomor 11-nya itu berisi tanggal penerbitan ijazah dengan tanggal 2 digit dan bulan dengan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat. Jadi bukan 0405, misalnya kalau 2 Mei itu 0405, tapi adalah 02 Mei, MEI, gitu ya. Kalau hurufnya itu, angkanya itu adalah 1, misalnya 1 sampai 9, berarti dikasih 0 di depannya. Kemudian nomor 12, itu berisi nama Kepala SKB atau PKBM dari Satuan Pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah, dan jangan lupa dibubuhkan tanda tangan. Bagi Kepala SKB atau Ketua PKBM Pegawai Negeri Sipil diisi dengan NIP, ini biasanya nanti SKB ya. Dan bagi Kepala SKB atau Ketua PKBM yang non Pegawai Negeri Sipil diisi 1 strip. Strip, jangan kosong, harus di strip begitu. Nomor 13 itu nanti berisi stempel satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nomor 14 itu berisi pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3 cm x 4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap 3 jari tengah, tangan kiri pemilik ijazah, serta stempel menyentuh pas foto. Jadi harus menyentuh pas foto. Bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan jari tangan kiri yang tidak lengkap, dapat menggunakan jari di tangan kanan atau bagian tubuh lain yang dapat teridentifikasi. Kemudian kita masuk ke daftar nilai ya Bapak Ibu. Daftar nilai nomor 1, di situ itu berisi nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital, nama harus lengkap, nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Nomor 2, berisi tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Contohnya Surabaya 27 Januari 2001. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini semua, saya betul-betul mengingatkan dan saya betul-betul titip ke panjenengan semua. Ini sekarang semua lagi rame pendaftaran peserta didik baru nggih, di masing-masing satuan pendidikan. Maka pastikan Bapak Ibu, anak tersebut mempunyai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada saat nominasi untuk ujian nasional atau ujian apa yang nanti akan di-arrange oleh pemerintah, seperti fotokopi KSK, fotokopi KTP kalau ada, akta kelahiran, ijazah sebelumnya, SKHU sebelumnya, dan lain sebagainya. Kami mohon bahwa Bapak Ibu sudah tertib administrasi terkait dengan buku induk. Buku induk yang jelas di situ tertera
identitas anak, kemudian apabila ada mutasi dan segala macam, itu sudah bisa melalui sistem mutasi online di Dinas Pendidikan. Jadi jangan mutasi sendiri, kita tidak masuk ke sistem, akhirnya anak tersebut tidak akan bisa tertrace dengan baik, begitu ya. Nanti mungkin terkait dengan sosialisasi mutasi online, ini sebenarnya sudah pernah diberikan, tetapi nanti kita akan atur waktu lagi untuk kita bisa mengingatkan kembali Bapak Ibu, apabila misalnya dari Mercu Buana mau mutasi ke mana, mau ke SKB atau seperti apa, atau SKB kemana, begitu ya, itu nanti kami sosialisasikan lebih lanjut. Kemudian nomor 3, berisi nomor induk siswa nasional peserta didik pemilik ijazah. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 digit, yaitu 3 digit pertama tentang tahun lahir pemilik ijazah, dan 7 digit terakhir tentang nomor pemilik ijazah, yang diacak oleh sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kita masuk ke nomor 4, berisi ketentuan sebagai berikut, itu ada 12 mapel di situ, termasuk muatan lokal yang mungkin terdiri dari beberapa mapel, ada 3 di situ yang disediakan. Kombinasi hasil pembagian antara rata-rata nilai rapot 6 semester terakhir paket A kelas 4 sampai 6, paket B kelas 7 sampai 9, paket C kelas 10 sampai 12, dan nilai hasil ujian pendidikan kesetaraan. Bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ujian pendidikan kesetaraan karena pandemi COVID-19, maka nilai ujian pendidikan kesetaraan diperoleh dari kombinasi rata-rata nilai raport 5 semester dan nilai ujian semester genap pada akhir tahun pelajaran. Bobot nilai raport dan hasil ujian pendidikan kesetaraan ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nilai pada kolom 4 ditulis dengan menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 tanpa desimal. Kemudian nomor 5, diisi dengan rata-rata nilai ujian sekolah yang ini masih diperbolehkan untuk bilangan desimal, yang ditulis dengan bilangan desimal sampai dengan 2 angka di belakang koma. Boleh, tapi 2 angka saja di belakang koma. Kemudian nomor 6, berisi nama kabupaten kota, tempat penerbitan. Nomor 7, berisi tanggal penerbitan ijazah dengan 2 digit dan bulan menggunakan huruf. Januari, Mei, MEI gitu ya. Juni, JUNI. Tidak boleh disingkat. Nomor 8, berisi nama kepala SKB atau ketua PKBM dari satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan dilengkapi dengan NIP bagi kepala SKB atau ketua PKBM negeri. Bagi ketua PKBM yang tidak berstatus negeri diisi 1 strip. Tidak boleh ada yang kosong. Jadi kalau misalnya memang NIK-nya tidak ada, harus strip. Biar tidak diisi oleh sesuatu yang di bawahnya. Kemudian nomor 9, berisi stempel satuan atau satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nah, ini Bapak Ibu, hindari kesalahan. Bila salah dalam penulisan belangko ijazah disilang dengan tinta merah. Sekali lagi, saya ulangi, tinta merah. Secara diagonal pada halaman depan dan belakang. Dari sisi pojok kiri sampai dengan pojok kanan bawah dan sisi apa? Oke, sorry. Ya, bisa dilanjut. Bapak Ibu mohon izin, mohon maaf ada revisi. Terima kasih Mas. Disilangnya tidak boleh dengan tinta merah, tetapi dengan tinta hitam. Sekali lagi saya ulangi ya, bukan tinta merah, tinta hitam. Tinta hitam, jangan tinta merah. Disilang diagonal dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah, dan pojok kanan atas sampai pojok kiri bawah. Secara 1 halaman, depan dan belakang. Kemudian ada itu yang contoh yang kurang tepat, stempel tidak mengenai pas foto. Nah, stempelnya harus mengenai dengan pas foto. Terima kasih untuk petunjuk pengisian ijazah pendidikan kesetaraan. Saya kira singkat, jelas, dan Bapak Ibu juga sudah sangat ahli dari tahun ke tahun untuk pengisian ijazah. Kemudian kita lanjut ke Dapodik.
Mohon ditayangkan. Pak Wito, nanti gini, kalau ada pertanyaan tolong ditulis di kolom chat dulu ya. Di kolom chat dulu, nanti kalau waktunya memungkinkan, kali ini kita mau Jumatan juga kan hari ini pendek, nanti semua pertanyaan akan kami jawab di grup, jadi jawab, tanya begitu, secara tertulis, agar tidak terulang pertanyaan yang sama, sehingga itu nanti bisa semua PKBM itu bisa membaca. Mohon dituliskan dalam chat ya, pertanyaannya apa, nanti kita akan jawab kami share di grup terkait pertanyaan dan jawabannya. Yang kedua, materinya adalah terkait dapodik dan profil. Untuk pembagian ijazah semuanya sudah selesai kan ya? Kalau sudah bisa mengacungkan jempol. Ada yang belum kayaknya, Kak Seto ya? Kak Seto sudah belum? Mana Kak Seto? Ya, semoga sudahlah. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang kedua catatan terkait dengan pemutahiran data Satuan Pendidikan, Dapodik, dan Profil Sekolah tahun 2020. Dalam rangka pemutahiran data pokok pendidikan, Dapodik, dan Profil Sekolah semester 1 sebagai sistem pendukung kebijakan tahun 2020, Bapak Ibu, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut, beberapa hal sebagai berikut. Ini saya bacakan untuk mengantisipasi mungkin Bapak Ibu repot, misalnya dengan tugas-tugas di satuan pendidikan belum sempat membaca hal ini, surat ini dengan seksama. Poin pertama, Bapak Ibu harus melakukan pemutahiran data operator sekolah, dilengkapi dengan surat perintah tugas dan diupload pada alamat gg.gg_operator baru. Saya mohon itu segera diselesaikan paling lambat minggu ini. Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan juga harus menugaskan operator sekolah untuk melakukan pemutahiran data pokok pendidikan, dapodik, dan profil sekolah dengan mekanisme sebagaimana terlampir, nanti kami sosialisasikan. Kenapa sih harus dimutahirkan data dapodik dan profilnya? Banyak. Kegunaannya itu terutama untuk aksesibilitas bantuan-bantuan dan dana pemerintah, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Antara lain BOP kesetaraan, kemudian maksudnya Jaspel, kemudian banyak hal yang di dalam situ. Jadi kita harus segera melakukan pemutahiran data. Nomor 3, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan melakukan validasi data yang diinput oleh operator sekolah, serta mengesahkan SPTJM atas kebenaran data dapodik. Formatnya terlampir dalam surat kemarin. Jadi kenapa Bu harus ada SPTJM begitu? Gini Bapak Ibu, banyak terjadi di banyak sekolah, bukan hanya PKBM saja. Operator itu, ngapunten, masukkan ngentrinya asal-asalan. Kepala satuan pendidikannya itu nggak kontrol. Akhirnya datanya itu amburadul, di dapodik, profil amburadul. Nah, padahal data ini adalah sebagai dasar bantuan nantinya. Semua bantuan yang ada di pemerintah untuk panjenengan semua. Nah, kalau datanya itu nggak valid, itu yang akan menyusahkan kita semua. Jadi saya mohon Kepala Satuan Pendidikan, misalnya kalau hari ini yang di sini yang hadir bukan Kepala Satuan Pendidikannya, tolong disampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan atau Ketua PKBM bahwa yang bersangkutan, yang namanya ada di izin operasional, itu bertanggung jawab penuh terhadap semua data yang ada di dapodik dan profil. Kalau ada apa-apa ya kami dinas akan meminta pertanggungjawaban dari Kepala Satuan Pendidikan. Jadi Bapak Ibu mohon dicek betul ya, baik operator maupun Kepala Satuan Pendidikan atas data-data yang sudah dimasukkan. Nomor 4, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dapodik dan profil sekolah yang telah diinput oleh operator sekolah. Jika ditemukan data yang sengaja direkayasa untuk kepentingan tertentu, memperbanyak siswa misalnya untuk mengambil BOP, karena BOP itu adalah nominal per kepala anak ya, sehingga merugikan keuangan negara, akhirnya maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimana itu nanti sebenarnya kita tidak
tidak mengharapkan hal itu semua, nggih. Maka dari itu apa adanya diinputkan, kemudian lengkapi validnya seperti apa, diikuti alurnya. Nomor 5. Satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau tutup tidak melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan selama 4 semester berturut-turut akan dilakukan penghapusan data secara otomatis atau soft delete dari sistem. Bapak Ibu mohon izin untuk validasi dari data PTK maupun data PESDIK sekarang yang namanya Dapodik profil itu sudah nge-link ke data Dispenduk Capil. Jadi kami sangat perlu validitas dari NIK-nya. Hati-hati untuk menginput NIK, nggih. Ini tidak hanya di Panjenengan, ini di sekolah formal itu juga kadang awut-awutan. Nah, minta tolong NIK-nya betul-betul dicek. Betul-betul dicek. Begitu itu sinkron valid dengan data data Dispenduk Capil, berarti anak itu sudah terdaftar dan NIK-nya betul. Tapi apabila tidak sama atau tidak terdaftar, maka Panjenengan harus melakukan pengecekan kembali. Karena kemarin prosentase untuk tenaga pendidik dan peserta didik PKBM masih cukup rendah kemarin. Nah, mohon bantuan. Nah, ini dia. NIK siswa PKBM Kota Surabaya dari total 1.983 yang valid hanya 1.295. Maka tolong mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan pengecekan validitasnya. Hanya 65%. Kemudian NIK siswa PKBM semua, ini WA ya Mas ya? Oke. NIK siswa PKBM semua, NIK pegawai PKBM hanya 69,87 dan semua ini mungkin se-Indonesia ya Mas Andra? Oh iya, yang berarti PKBM semua ini yang di luar kota. Baik, ya terima kasih datanya. Kemudian kita masuk ke Dapodik lagi. Nomor 6, Bapak Ibu Penilik Paudikmas, nanti Bapak Ibu PKBM tolong berkoordinasi dengan Penilik Paudikmas di kecamatan wilayah masing-masing sesuai dengan kewenangannya, secara aktif mendampingi, membimbing, dan mendorong progres pemutakhiran data, serta melakukan validasi kebenaran data yang dikirimkan satuan pendidikan. Hasil verifikasi dan validasi akan digunakan sebagai dasar pencairan dana DAK BOP BOP kesetaraan tahap 2 serta pemberian Jaspel tenaga pendidik kesetaraan triwulan 3 tahun 2020. Kemudian apabila tidak bersedia mengambil DAK non-fisik BOP PAUD dan kesetaraan, maka satuan pendidikan membuat surat pernyataan bermaterai tidak bersedia mengambil DAK kesetaraan, formatnya terlampir. Saya sih berharapnya karena ini sistem sudah dibangun sedemikian baik yang menjamin validitas data daripada peserta didik dan satuan pendidikan, maka dimohon dengan hormat apabila berkenan kami dorong betul untuk Panjenengan untuk bisa mengambil BOP tahap kedua. Karena bagaimanapun di situasi seperti ini BOP juga bisa membantu dan BOP yang untuk kondisi darurat COVID-19 ini tidak ada prosentase, tidak ada jadi dibuka prosentasenya, juga bisa digunakan sebagai pembelian pulsa paket data, baik itu untuk pendidik maupun peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sekarang kan semua PKBM kami instruksikan untuk melakukan pembelajaran daring. Silakan untuk bisa mengakses BOP kesetaraan yang tahap 2 untuk kelangsungan pembelajaran daringnya. Masih bisa. Untuk honorarium juga bisa diberikan untuk tenaga pendidiknya. Jadi selama Bapak Ibu tugas Panjenengan itu adalah memastikan bahwa peserta didik itu valid dan ikut pembelajaran, ya, dan ikut belajar proses belajar mengajar di PKBM. Nanti terkait
dengan bantuannya, semua secara sistem sudah tertata dengan baik mekanismenya. Kemudian Bapak Ibu, dokumen yang diupload pada satuan pendidikan, yang diupload oleh satuan pendidikan pada aplikasi SIMDiktara adalah sebagai berikut. SPTJM kebenaran data Dapodik, surat pernyataan bermaterai bagi yang menolak kesediaan DAK, tahap 2, rekapitulasi profil satuan pendidikan GTK dan peserta didik pada Dapodik dan profil sekolah. Selama ini Bapak Ibu mohon bantuan, terutama ketua PKBM, kemudian operator, ataupun siapapun di PKBM. Di Dapodik dan di profil, biasanya ya kasusnya, peserta didiknya ini jumlahnya sama. Misalnya Dapodiknya ada 50 anak. Profilnya itu ada 50 anak. Tapi dalamnya itu berbeda, namanya berbeda, begitu. Terus anomali data di Dapodik maupun profil itu juga masih ada saja. Nama ibu kandungnya, nama bapak kandungnya, tempat tanggal lahir, tolong itu benar-benar dipastikan. Kalau perlu, Kepala Satuan Pendidikan, sebelum itu ditandatangani, minta arsip owner untuk data siswa atau data GTK, terutama di KSK-nya. Dicek betul, by name, by address, kemudian NIK-nya, kemudian nama bapaknya penulisannya sudah betul atau belum, ibunya bagaimana, nama anaknya sudah betul atau belum. Nah, itu cek betul Bapak Ibu, satu demi satu. Biar apa? Biar anomali data yang berlebih itu tidak terjadi. Bu, selambatnya kapan pemutakhiran? Pemutakhiran itu selambatnya tanggal 15 September 2020. Setelah 15 September selesai, tidak ada lagi batas toleransi selanjutnya. Kami akan minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menarik SIMDAK atau long list Dapodik untuk kesetaraan. Jadi data itu ditutup, close, kita akan verifikasi untuk BOP tahap 2. Karena kita harus cepat yang untuk BOP tahap 2, saya harapkan pencairannya tidak terlalu molor. Itu dari kami Bapak Ibu. Kemudian di bawah Mas, SPTJM formatnya seperti ini. Saya baca ya. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, jabatan, nomor handphone, nama satuan pendidikan, NPSN, alamat satuan pendidikan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kemutakhiran data yang diisikan dan dikirimkan melalui aplikasi Dapodik versi 2021 dan profil sekolah. Dokumen pendukung pemutakhiran data sebagai berikut adalah lampiran data satuan pendidikan atau profil satuan pendidikan, lampiran data sarana dan prasarana, lampiran data guru dan tenaga kependidikan, lampiran data peserta didik, lampiran data rombongan belajar. Dan apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara data yang dikirimkan dengan keadaan yang sebenarnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya adalah Ketua PKBM atau Kepala Sekolah. Bapak Ibu, nanti kalau terkait format bantuan itu baik Jaspel maupun BOP ataupun apapun, langkah-langkah mekanisme yang akan diambil Dinas Pendidikan itu adalah verifikasi administrasi dulu. Setelah itu verifikasi faktual, turun ke lapangan seperti yang kemarin kita sudah lakukan dengan tim kejaksaan, penilik, dan semuanya. Kemudian baru pencairan, begitu. Setelah pencairan, SPJ-nya bagaimana, kita akan lakukan MONEF bersama dengan penilik dan Dinas Pendidikan serta tim kejaksaan. Maka mohon bantuan Bapak Ibu untuk membuat administrasinya sebaik mungkin. Kemudian yang kedua adalah surat pernyataan menolak dan alokasi khusus non-fisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau pendidikan kesetaraan, itu coret salah satu saja. Ini format surat untuk menolak. Kemudian mekanisme pemutakhiran data Dapodik dan profil sekolah tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum memulai proses instalasi aplikasi Dapodik versi 2021, Satuan Pendidikan sudah memiliki kode registrasi Dapodik dapat dilihat dalam
beranda profil sekolah. Satuan pendidikan melakukan update surat tugas dan memverifikasi akun Dapodik pada alamat apabila untuk pendataan surat tugas operator ya gg.gg_operator baru. Kemudian untuk verifikasi akun operator sekolah ada di https://2 Untuk verifikasi akun PTK https://2ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Email, nah ini yang perlu diperhatikan, email akun operator sekolah diwajibkan berbeda dengan email akun kepala sekolah. Sistem Dapodik akan mengirimkan kode verifikasi pada email yang didaftarkan. Akun yang tidak terverifikasi sampai dengan 31 Oktober akan dihapus dari database Dapodik. Yang ketiga, Satuan Pendidikan wajib melakukan pemutahiran data sebagai berikut. Akun SDM digunakan untuk masuk ke laman sebagai berikut, yaitu pendaftaran operator baru sekolah, Verval PD, Verval PTK, Verval SP, ada di link seperti itu. Pendaftaran operator baru yayasan pendidikan atau Verval yayasan adalah link itu. Jadi itu wajib ya melakukan pemutakhiran data ini ya, karena sepertinya datanya tidak terkoneksi, jadi ini memang baru karena kita masuk ke direktorat yang baru juga. Jadi ini semua harus ada pemutakhiran data. Yang selanjutnya adalah pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data pendidikan satuan pendidikan. Satuan pendidikan melakukan update data sekolah atau Verval SP dengan laman di situ sebagai berikutnya. SK operasional terbaru dari kelurahan melalui menu pengelolaan, perbaikan data dengan mengupload SK operasional yang masih berlaku, kemudian titik koordinat lokasi sekolah melalui menu spasial, citra foto profil prasarana sekolah, profil satuan pendidikan, aktivitas pendidik, aktivitas peserta didik, prestasi sekolah, plakat jangan lupa, plakat atau papan nama sekolah melalui menu citra profil dan citra prasarana. Bapak Ibu kami ingatkan, di satuan pendidikan itu kan biasanya ada pelang ya atau papan nama. Kalau misalnya papan nama itu sudah tidak berlaku masa izin operasionalnya, segera dilakukan pembaharuan. Karena Kemdikbud biasanya melihat itu melalui citra profil dan citra prasarana. Jadi mohon dicek betul pelangnya yang di depan. Satuan pendidikan melakukan update peserta didik Verval PD dengan laman http://vervalpdnew-data-kemdikbud.go.id sebagai berikut. 1. Melihat NISN siswa melalui menu peserta didik. 2. Menu residu berfungsi untuk melihat kesalahan entry. Ini hati-hati yang saya sebutkan tadi. Kepala satuan pendidikan tidak boleh langsung percaya sama operator. Harus lakukan cross-check, pengecekan kembali. Kesalahan entry banyak soalnya. Kadang operatornya ngantuk, NIK-nya salah, dan segala macam. NISN, NIK, tempat lahir, nama ibu kandung, tanggal lahir, jenis kelamin. Kadang nama ibu kandungnya dikosongi, padahal masih ada di KSK-nya. Jadi mohon bantuan untuk dilakukan pengecekan. Menemukan NISN yang kosong disebabkan karena adanya kesalahan pengentrian data pada poin A. Nah ini Bapak Ibu akhirnya NISN-nya kosong karena entry datanya tidak valid gitu ya. Menemukan NISN ganda yang disebabkan karena NISN digunakan oleh lebih dari satu siswa antara sesama siswa di bawah naungan Kemdikbud atau dengan siswa Kemenak. Menu edit identitas berfungsi untuk melakukan perbaikan data poin 2A dengan mengupload dokumen pendukung. Satuan pendidikan wajib mengentri NIK peserta didik sudah sesuai dengan yang tertulis pada dokumen kependudukan. Ke bawah, Satuan pendidikan melakukan update peserta didik Verval PTK dengan laman http://vervalptkdata.kemdikbud.go.id berfungsi untuk melakukan perbaikan data lahir pegawai berupa NUPTK, NIK, tempat lahir, nama ibu kandung, tanggal lahir, jenis kelamin. Satuan pendidikan wajib mengentri NIK pegawai dan tenaga pendidikan PTK sudah sesuai belum dengan yang tertulis pada dokumen kependudukan. Harus sesuai.
Yayasan Pendidikan melakukan update data yayasan Verval YP dengan laman http://vervalyayasan.kemdikbud.go.id dengan memakai akun operator yayasan. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data di Dapodik versi 2021 melalui halaman https://dapo.kemdikbud.go.id kemudian mengikuti mekanisme pemutakhiran data sebagai berikut. Nah, ini di sini ada Bapak Ibu. Mekanismenya seperti apa? Ya, bawah. Apabila ada anak usia sekolah 6 21 tahun yang berasal dari miskin, di kita mati, iku murah. Sejahtera, peserta program Keluarga Harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah, dan outreach, maka Satuan Pendidikan bisa mengusulkan sebagai calon penerima bantuan PIP. Jadi siapa saja yang bisa menerima bantuan PIP? Tidak semua orang, ya. Tidak semua orang. Nanti yang mampu menerima bantuan dan diusulkan itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Yang bisa diusulkan adalah ini tadi keluarga miskin ya, rentan miskin, KKS, program Keluarga Harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam, dan outreach. Peserta didik tingkat akhir telah diluluskan bersama secara nasional. Apabila tak dongeng ora. Peserta didik tingkat akhir telah diluluskan bersama secara nasional. Apabila ada siswa yang mengulang atau tidak lulus, maka peserta didik bisa dibatalkan pada menu peserta didik keluar atau PD keluar. Bagi Satuan Pendidikan PKBM, pendaftaran siswa ujian pendidikan kesetaraan paling lambat adalah tanggal 15 September 2020, sudah masuk rombongan belajar Dapodik dan mempunyai nilai pada tingkatan sebelumnya. Untuk penambahan GTK baru pada Dapodik versi 2021 menggunakan persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana format terlampir diajukan ke tim Helpdesk Dapodik Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Setelah melakukan pengentrian data dan sinkronisasi data, Satuan Pendidikan dapat mencetak rekap profil Satuan Pendidikan, profil GTK, dan profil peserta didik di menu pusat unduhan manajemen profil Dapodik, ditandatangani dan stempel oleh Kepala Satuan Pendidikan. Di nomor 9 ini Bapak Ibu, saya titip betul bahwa Kepala Satuan Pendidikan sebelum menandatangani dan menstempel melakukan pengecekan by name. Walaupun anaknya 400 toh, walaupun anaknya 500 toh, lakukan itu by name. Walaupun GTK-nya banyak, lakukan itu by name. Kenapa? Untuk menjamin kevalitan dan keakuratan data yang dientrikan. Untuk profil sekolah ya, Bapak Ibu kita lanjut ke profil sekolah. Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada alamat website profilsekolah.dispendik.surabaya.go.id dengan NPSN dan password masing-masing. Sorry, sebentar. Oke, ini yang PKBM nomor 2. Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data pada alamat website https://pkbmdispendik.surabaya.go.id dengan NPSN dan password masing-masing. Satuan Pendidikan wajib melakukan pemutakhiran data sebagai berikut. Ada data Satuan Pendidikan, ada data GTK, ada data peserta didik, ada data rombel, ada data prasarana dan sarana, ada data galeri terkait dengan kegiatan pembelajaran, ada data logo, ya, ada data verifikasi dan validasi NIK. Ini harus dilakukan. Untuk NIK peserta didik dan GTK sesuai dengan dokumen kependudukan. Setelah melakukan pemutakhiran data, Bapak Ibu, Satuan Pendidikan mencetak dokumen pendukung berupa rekap profil, rekap PTK, dan rekap siswa, ditandatangani dan stempel oleh Kepala Satuan Pendidikan. Bapak Ibu, untuk perekaman GTK baru ya, apabila ada yang mutasi maka dimasukkan dalam menu mutasi atau keluar atau pensiun atau meninggal dan segala macam. Tetapi apabila ada pengganti, yaitu sebagai guru dan tenaga kependidikan baru, diperlukan dokumen cover, scan atau fotokopi KK, scan atau fotokopi KTP, scan atau fotokopi domisili dari GTK yang luar kota. Kalau Surabaya tidak perlu Bapak Ibu, hanya yang luar kota saja domisilinya di Surabaya.
Kemudian scan atau fotokopi SK pengangkatan asli bagi PTK yang berstatus CPNS, PNS, SK pengangkatan sebagai CPNS, PNS yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian terkait. Bagi PTK berstatus pegawai tidak tetap atau mengampu di sekolah negeri berupa SK pengangkatan atau surat perjanjian kerja yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian terkait. Bagi PTK yang mengampu di sekolah swasta berupa SK pengangkatan atau surat perjanjian kerja yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan. Scan atau fotokopi surat keputusan penugasan di satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan asli. Kepala Satuan Pendidikan. Scan atau fotokopi ijazah pendidikan terakhir minimal S1 linier. Scan atau fotokopi SKPBM di sekolah tahun pelajaran 2020 atau 2021 khusus TK. Sertifikat lisensi kepala sekolah atau opsional. Ya, Bapak Ibu, ini mohon izin untuk mengkoreksi nomor 7 ya. Scan atau fotokopi ijazah pendidikan terakhir minimal S1 linier ini bisa di 4 ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan sebentar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2027 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru untuk guru kesetaraan itu minimum diploma 4 atau sarjana dan linear. Jadi maksudnya sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Kemudian catatan, form tambah PTK soft copy-nya dikirim ke WhatsApp, email operator masing-masing. Pengiriman file untuk tambah PTK mulai 5 Agustus sampai 25 Agustus. Hasil dokumen scan dimasukkan dalam satu file Word. File form akan dikembalikan jika tidak memenuhi syarat sampai yang ditentukan. Tim helpdesk-nya bisa dengan Pak Arief, Pak Irawan, Pak Andra. Lalu ini kalau mau join grup Telegram, kalau nanya-nanya Dapodik ada bisa di t.me/Dapodik Surabaya. Ke bawah, Mas. Nah, ini yang harus dimasukkan. Ini adalah terkait dengan perekaman data GTK baru. Baik, untuk poin kedua Dapodik sudah selesai, Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan, mohon dituliskan dalam chat, karena masih banyak materinya. Yang ketiga, sekarang kita akan bicara tentang KIP-PIP. Setelah ini semua bahan akan kami bagikan ke grup, ya Bapak Ibu, untuk konsideran untuk KIP-PIP. Tolong nanti bagi yang sudah mengambil agar segera melakukan konfirmasi di aplikasi Si Pintar. Oh, ini dia. Ya. Oke. Program Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan. Ya, ini terus mekanismenya aja, Mas. Nah, ini. Jadi intinya Bapak Ibu, bagi yang sudah mengambil agar segera melakukan konfirmasi di aplikasi Si Pintar. Bagi yang belum, segera mengambil di bank. Kalau untuk paket A dan paket B itu ada di BRI, paket C di BNI. Untuk perorangan, kalau mau mengambil di bank, maka harus membawa surat keterangan dari kepala sekolah atau lembaga, serta identitas siswa. Kalau kolektif, tolong dibawa surat kuasa, surat keterangan dari kepala sekolah atau lembaga, SPTJM, identitas kepala sekolah, dan SK pengangkatan kepala sekolah. Kemudian juga jangan lupa membawa virtual account. Nanti kami akan bagikan virtual account itu atau satuan pendidikan dapat melihat melalui akun sekolah di web Si Pintar. Jadi nanti loginnya itu memakai login dan username-nya Dapodik. Itu Bapak Ibu dapat virtual account-nya masing-masing siswa dari tahun 2018, 2019, 2020. Kemudian
si pintar ya. Coba dicek lagi, nanti kami bagi semua, nanti cek mana yang sudah ambil, mana yang belum gitu ya. Oke, yang KIP PIP sudah selesai. Ya nanti bisa lah ini, nanti bisa dibaca di grup, nanti saya share materinya. Kemudian di sini ada Alkamil ya. Alkamil siap-siap untuk ini ya, akreditasi ya. Akreditasi jangan lupa. Kemudian instrumennya Bapak Ibu baru sehingga ini perlu uji coba. Jadi kalau Alkamil ini masih uji coba ke pertama, tahap 1 Alkamil, tahap 2 nanti SKB Negeri Kota Surabaya. Setelah selesai uji coba nanti akan dirumuskan bulan September. Kemudian bulan Oktober akan dievaluasi, ditetapkan, kemudian diuji cobakan, disosialisasikan ke seluruh lembaga satuan pendidikan yang memang masih belum terakreditasi. Jadi untuk Kota Surabaya, akreditasi tahun ini diikuti oleh SKB, Alkamil, TK, KB Citra Kasih, dan ARTV. Bapak Ibu, kemudian terkait dengan Jaspel Tutor. 1, 2, 3, 4. Materi kelima ya, Jaspel Tutor. Pak, Bu, mohon bantuan untuk Jaspel Tutor itu segera diusulkan. SFH-nya dipantau, kegiatan belajar mengajarnya dipantau. Bapak Ibu, ini adalah kami ingatkan kembali terkait kriteria tenaga pendidik kesetaraan, berstatus non-PNS atau PNS, tetapi bukan PNS pemerintah Kota Surabaya. Bapak Ibu, data di kami di SIM Ditara itu sudah terkonek dengan data BKD. Jadi tidak akan ada PNS Kota Surabaya yang akan mendapatkan Jaspel. Terdaftar dan terverifikasi pada Dapodik dan profil Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Integrasi data intinya ya. Masih aktif melakukan pelayanan masyarakat pada saat diterimakannya Jaspel. Maka dari itu Ibu Bapak, kami mohon keaktifan ini dibuktikan dengan pelaporan SFH. Tiap bulan Bapak Ibu mohon cek jadwalnya tutor itu bagaimana mengajarnya, kemudian sudah melaporkan belum ke SIM Ditara, seperti itu. Tolong dicek. Diangkat sebagai tenaga pendidik kesetaraan oleh penanggung jawab satuan pendidikan dengan pelayanan minimal 1 tahun. Jadi kalau yang kurang dari 1 tahun tidak bisa. Memiliki kemampuan sebagai tenaga pendidik kesetaraan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau sertifikat keahlian atau keterampilan yang diterbitkan oleh institusi yang sah dan atau berpengalaman tenaga pendidik. Itu kemarin Bu Rita sempat tanya ke saya, Bu, kalau misalnya di 4 bagaimana? Boleh Bu, mohon maaf saya revisi. Boleh di 4 S1 asal linier dengan program pendidikan sebelumnya. Jadi dia mengajar apa yang dipelajari beliau di sekolah. Silakan. Mengabdi pada lembaga atau satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional atau terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tidak menerima jasa pelayanan sejenis bagaimana diatur dalam Perwali. Nah, ini maksudnya kalau ngajar di PKBM Atin misalnya, tapi juga ngajar di PKBM Budi Luhur, nah ini harus ditetapkan. Induknya sebenarnya PKBM mana? Misalnya ya udah Bu, saya menginduk di PKBM Atin saja, ya sudah dapatnya cuma 1. Nggak bisa dia nama 1 ngajar 2 PKBM, dia dapat 2 Jaspel, itu nggak bisa. Secara sistem sudah terfilter. Kemudian memiliki identitas kependudukan ya Bapak Ibu bagi tenaga pendidik luar Kota Surabaya dibuktikan dengan surat domisili. Ya. Ini Bapak Ibu pemberian Jaspel bagi tenaga pendidik kesetaraan itu yang tadi, Mas. Yang tadi, Mas. Untuk pencairan triwulan 3 disampaikan hal-hal sebagai berikut berdasarkan surat keputusan
bersama 4 Menteri nomor 01 KB 2020-516 tahun 2020, HK.0301 Menkes 363 2020, dan 440882 tahun 2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang panduan kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID serta Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 800/1181/436.771 tanggal 10 Juli 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 pada kondisi COVID-19 di Kota Surabaya, maka wajib melaksanakan kegiatan daring, pembelajaran secara daring belajar dari rumah dan dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebelum mendapatkan rekomendasi atau izin resmi dari pihak-pihak yang berwenang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dasar pemberian biaya jasa pelayan masyarakat bagi tenaga pendidik kesetaraan. Itu termaktub pada Perwali nomor 76 tahun 2015 tentang pemberian biaya jasa pelayanan bagi pelayan masyarakat di poin menimbang. Poin A. Maka yang bisa menerima Jaspel itu hanya orang-orang atau tutor-tutor yang memang mengajar dan mengajarnya secara daring kalau sekarang. Diusulkan 3 bulan sekali. Jaspel diberikan per orang pendidik, sehingga kinerja yang harus dilaporkan adalah kinerja per pendidik, bukan per lembaga atau satuan pendidikan. Bukti kinerja tenaga pendidikan kesetaraan berupa dokumentasi rencana atau jadwal pembelajaran dengan pemantauan tenaga pendidik ke siswa dan hasil pembelajaran. Pemberian bantuan ya, oke. Ya, terus ini Bapak Ibu, selama masa belajar di rumah, jadwal pembelajaran, kenapa ini ada nama keagamaan nih? Jadwal pembelajaran diatur oleh Satuan Pendidikan Kesetaraan, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh menjadwalkan, Ketua PKBM tuh menjadwalkan kapan saja pembelajaran itu dilakukan, siapa yang melakukan, rombel mana saja, dan seterusnya. Seluruh tenaga pendidik kesetaraan melaksanakan aktivitas pembelajaran dari kantor atau tempat kerja melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring dan luring. Bapak Ibu mohon izin saya revisi sedikit ya di surat kemarin itu. Yang di 3 poin C itu seluruh tenaga pendidik kesetaraan melaksanakan aktivitas pembelajaran dari rumah itu tidak benar. Itu yang aktivitas pembelajaran dari rumah adalah peserta didiknya. Tenaga pendidiknya tetap dari kantor, tetap dari sekolah, tetap dari PKBM-nya, harus masuk. Kemudian belajar dari rumah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Ada 3 Bapak Ibu. Kemarin itu kalau nggak salah Bu Eni ke saya, Bu, itu loh anak-anak saya tuh nggak semua punya handphone. Oke, Bu, Pak, ngapunten. Panjenengan harus punya petanya anak-anak yang di PKBM. Siswa yang bebas hambatan daring, yaitu memiliki komputer atau handphone, maka pembelajaran dilakukan secara daring, full daring, sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh satuan pendidikan. Siswa yang mengalami hambatan setengah daring, yaitu siswa yang tidak memiliki komputer, sedangkan handphone hanya 1 dan dipakai oleh orang tua untuk bekerja, maka satuan pendidikan memberikan link materi atau penugasan melalui handphone orang tua atau melalui handphone kerabat atau tetangga dekat rumah yang dapat diunduh dan dikerjakan sewaktu-waktu. Kemudian, siswa yang mengalami hambatan daring sepenuhnya, yaitu tidak memiliki komputer ataupun handphone, maka satuan pendidikan menyiapkan dan mengambil materi penugasan selama 1 minggu. Sesuai jadwal kepada orang tua atau melihat jadwal dari rumah melalui program TVRI Swajadwal. Khusus untuk siswa inklusi, satuan pendidikan menyiapkan materi dan penugasan melalui daring atau luring dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan kekhususan atau keinklusiannya siswa.
Jadi jangan dipaksakan untuk mendapatkan ketercapaian kurikulum secara penuh. Karena juga saya yakin ini merupakan beban juga bagi orang tua atau wali murid dimanapun mereka berada yang mendampingi anak-anaknya. Bapak Ibu, tenaga pendidikan kesetaraan melaporkan aktivitas belajar dari rumah bulan Juli sampai dengan September melalui aplikasi SIM Diktara di menu School from Home. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran daring dan tidak melaporkannya. Karena begitu panjenengan itu tidak melaporkan daring, tidak ada kegiatan pembelajaran, maka itu akan berefek pada izin operasionalnya panjenengan bahwa ada standar operasional yang tidak berjalan di situ yaitu pembelajaran. Jadi mohon dengan sangat panjenengan harus tetap melaksanakan semuanya. Berkas pendukung usulan calon penerima Jaspel lembaga seperti ini nggih Bapak Ibu yang triwulan kedua sudah upload, tidak perlu upload, hanya melakukan perubahan saja apabila ada perubahan. Tapi yang perlu diupload, yang tiap triwulan perlu diupload itu adalah SPTJM lembaga dan dokumen SFH. Serta SPTJM peserta tenaga pendidik sepertinya. Ya, nomor 2. Ini yang belum melaksanakan kegiatan yang belum upload di triwulan 2 ya, semuanya diupload ya, karena kan mulai dari baru lagi. Kemudian ya ini Bapak Ibu, untuk yang sudah upload triwulan 2, SPTJM pendidik sama SPTJM lembaga itu harus diupload setiap triwulan. Yang belum upload di triwulan kedua dan tidak mengakses Jaspel, monggo segera diupload. Ada pertanyaan, Kak? Bentar. Oke, nanti akan kami jawab. Untuk Jaspel Tutor sudah selesai, kita masuk materi ke-6, protokol kesehatan dan SK gugus tugas serta foto-foto. Bapak Ibu, nanti akan kami bagi linknya. Sebentar. Bapak Ibu, kami mohon sesuai dengan perintah Ibu Wali Kota kemarin, sekitar sebulan kemarin kami juga sudah sempat melakukan Zoom dengan panjenengan semua. Untuk panjenengan bisa menyiapkan protokol kesehatan. Ada 3 tugas itu Bapak Ibu waktu itu. 1, Bapak Ibu harus menyiapkan protokol kesehatan. 2, Bapak Ibu harus membuat SK gugus tugas tingkat satuan pendidikan. 3, Bapak Ibu bisa memfotokan kesiapan sekolah menyambut new normal. Jadi foto-foto hand sanitizer-nya, foto-foto wastafelnya, bagaimana sekolah dibersihkan dan disinfektan secara berkala itu difoto, diupload di SIM Diktara. Menunya cegah COVID-19 ya. Ada upload dokumen protokol kesehatan dan file SK gugus tugas dan kemudian ada foto-fotonya, klik simpan. Nanti saya bagi linknya. Oke. Itu kemudian saya mohon bantuan untuk yang PKBM selanjutnya ya, materi ke-7 itu terkait dengan saya mengingatkan kembali absensi triwulan ketiga untuk outreach. Itu tadi Bu Hilda sudah titip saya, Bu, saya mohon PKBM itu tertib untuk bisa menyerahkan absensi anak-anak outreach ini selambatnya tiap tanggal 5 bulan berikutnya. Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya absensi sudah kami terima. Kemudian ada pertanyaan untuk pencairan KIP PIP apakah dicairkan di semua bank? Baik, tadi saya sudah jelaskan kalau A dan B ada di BRI, C ada di BNI. Kemudian untuk ABK yang luring karena termasuk terapi tetap dilaporkan di SFH ya Bu, atau ini pertanyaan bagus. Jadi seluruhnya Bapak Ibu, 3 mekanisme yang saya sebutkan tadi baik daring luring maupun half daring ataupun full daring semuanya dilaporkan dalam SFH. Itu Bapak Ibu dari kami. Kemudian monggo kalau misalnya ada pertanyaan ditulis di chat. Materi akan kami bagi semua di dalam grup. Kita buka mungkin 3 pertanyaan aja deh, nggak apa-apa.
Monggo, siapa yang mau bertanya? Bisa acung tangan. Pak Wito tadi mau tanya ya, Pak? Nggih. Pak Wito. Ya, terima kasih Bu Tusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di dunia maya ini. Yang perlu kami tanyakan, Bu Tusi. Saya yang ramai itu bisa di-mute dulu nggak ya? Penulisan ijazah, apakah bisa ditulis menggunakan komputer? Yang kedua, peserta didik selain nanti menerima ijazah sama rapot, apakah masih menerima SKHUN yang diterbitkan oleh pemerintah? Itu. Kemudian untuk penulisan ijazah tadi disampaikan sama Bu Tusi bahwa satuan pendidikan yang belum terakreditasi itu adalah yang menentukan, itu ada yang nandatangani adalah satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Itu. Nah, seperti di tempat kami ini kan belum terakreditasi. Nah, nanti penulisan itu apa diserahkan yang satuan pendidikan yang sudah terakreditasi atau yang sudah kami gabungi begitu. Terima kasih Bu Tusi. Atur nuwun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ya Pak ya. Penulisan ijazah yang ditulis komputer itu monggo saja diperbolehkan, tetapi kalau menurut saya sebaiknya pakai tangan Pak. Keotentikannya itu terjaga. Jadi saya saran ditulis pensil dulu, kemudian baru ditebelin pakai bolpen yang tidak mudah melobor atau tidak mudah hilang. Kemudian yang kedua, pestik menerima ijazah dan raport, SKHUN yang mboten Bapak. Soalnya menurut informasi memang tidak ada untuk SKHUN. Satuan pendidikan yang belum terakreditasi siapa yang jadi begini. Sesuai dengan SK Kepala Dinas, Bapak sudah menerima belum? Kemarin nanti saya share lagi dah SK-nya. Oke. Ya. Oke, saya share lagi, tapi yang menulis monggo saja, itu bukan dinas yang mengatur sebenarnya. Kesepakatan dengan PKBM yang nanti menandatangani. Boleh nggak kami yang menulis gitu ya? Nah, nanti yang PKBM yang terakreditasi yang akan menandatangani harus punya mekanisme untuk melakukan verifikasi data. Jangan sampai asal tanda tangan saja. Bapak Ibu yang digabungin tolong ya. Nggak apa-apa, PKBM yang menggabung ini menulis ijazah monggo, misalnya seperti itu kesepakatannya. Tapi Bapak Ibu yang menandatangani, karena itu terkait dengan validitas dan keakuratan data, Bapak Ibu harus punya mekanisme bagaimana melakukan pengecekan terhadap yang ijazah yang ditandatangani itu. Atau mungkin karena PKBM yang digabungi itu takut begitu ya, wes kasih no aku aja, mana datanya saya yang menulis gitu. Tapi saya juga menyarankan bahwa PKBM yang menggabung juga mendampingi begitu. Karena takutnya ada kesalahan dalam penulisan. Atau bareng misalnya mendampingi dua-duanya, PKBM menggabung dan PKBM yang digabungi begitu. Itu untuk menjaga kebenaran daripada penulisan ijazah. Mungkin itu Pak yang dari kami. Sebaiknya sih tetap tangan sih Pak. Iya, terima kasih. Ada lagi? Monggo, ada yang tanya lagi, silakan. Pak Lukas, monggo Pak Lukas. Saya, Bu. Siapa ini? Saya Kristiani, Bu, dari PKBM SMI, Bu. Oh, SMI, nggih, monggo, Pak. Bu, selamat siang. Saya mau bertanya, Ibu, ini untuk masalah akreditasi yang habis masa berlakunya tahun ini. Nah, ini kan kita paket B dan paket C kita akreditasinya akan habis Desember. Yang lalu sudah ada notifikasi dari
BanPNF bahwa kita harus memberikan atau upload surat perpanjangan akreditasi. Nah, itu kelanjutannya bagaimana ya Ibu ya? Oke, nanti terkait dengan akreditasi, Bapak saya beri kontak-kontak person dari BanPNF, ya Pak, karena memang akreditasi itu bukan di ranah Dinas Pendidikan. Bisa nanti dengan Bu Anita Kastur, bisa nanti dengan Pak Nur Hadi Bahri, bisa nanti dengan mungkin asesornya Pak Agus Wahyudi, mungkin bisa. Nanti kami kasih kontak-kontak panjenengan ya. Karena akreditasi bukan di kami, Pak. Saya juga nggak terlalu paham mekanismenya di sana bagaimana untuk reakreditasi atau menaikkan akreditasi dan seterusnya. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, sama-sama. Ada satu lagi, monggo. Dari mana? BAW tolong dibuka. Sebentar, Pak, sebentar. Pak Lukas itu tolong yang speaker sebelah kirinya dibuka, Pak. Dari sini sudah di-unmute. Kiri, kiri. Ada? Sebelahnya video? Nggak ada. Ya udah gini aja. Ini sudah. Monggo, monggo Pak. Oh, okay. Terima kasih Bu Tusi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak. Pertama untuk absensi Bu. Untuk absensi luring, kami bagaimana prosedurnya? Karena siswa kami juga banyak yang luring. Itu pertama. Terkait juga untuk penulisan ijazah, bahwa akreditasi yang digunakan itu akreditasi lembaga atau program. Kemohon kejelasan sehingga kalau lembaga berarti kan seandainya paket A belum akreditasi masih belum terakreditasi, berarti kan bagaimana? Ataukah kalau lembaga kan berarti sudah diperbolehkan untuk tanda tangan yang pakai A juga. Demikian mohon kejelasan dan mohon tunjuk. Terima kasih. Ya, matur nuwun. Bapak begini, luringnya saya nanya dulu, mekanismenya bagaimana? Luringnya Bapak bagaimana? Tatap muka kan nggak diperbolehkan, berarti Bapak mengirim materi atau bagaimana? Tolong BAW di-unmute. Tolong BAW di-unmute. Baik, Bu. Ya, Bisa, sudah, Bu. Terima kasih. Kami sebagian mengambil ke sini anak-anak, tapi sebagian kami TU staf kami yang mengantar ke rumahnya. Ini. Jadi untuk prosedur absensinya bagaimana? Karena kami untuk nyentang enggak, Bu, enggak diperkenankan. Ini terus. Ya, Pak. Paham. Jadi Bapak Ibu semua ya minta tolong yang melaksanakan model pembelajaran seperti Pak Lukas ya, luring tidak tatap muka ya, luring non tatap muka. Semua aktivitasnya tolong difoto dan diupload ke SFH. Absensinya itu dari print out SFH-nya. Jadi tidak berupa tanda tangan. Tetapi print out SFH sudah ada di SIM Diktara, di print. Oh, sorry, maaf, ini berbeda. Kalau SFH itu terkait dengan tenaga pendidiknya ya. Tapi kalau yang luring ya, kalau ketemu anaknya Pak, ya dimintain tanda tangan, enggak apa-apa Pak. Ini kan soalnya kepentingannya yang outreach ya. Terutama yang outreach,
itu kami butuh tanda tangan. Agak susah juga kalau di SFH itu melaporkan per anak gitu. Ya. Karena SFH itu sampai sekarang difasilitasi hanya untuk tendik saja, betul. Kalau untuk anak masih belum, Pak, tapi nanti itu saling melengkapi, Bapak. Jadi SFH-nya di print ya, kemudian ada tanda tangannya si anak outreach itu. Jadi absensinya anak outreach sama anak reguler tolong dibedakan. Itu aja sih Pak, mungkin solusinya seperti itu. Nanti ke depan saya mungkin akan membuatkan SFH absensi geotek per peserta didik. Mungkin memudahkan untuk kita menarik absensi per nama itu. Itu nggih? Untuk sementara itu dulu Pak. Jadi pakai absensi manual dulu. Yang kedua akreditasi ya Pak ya. Seingat saya, SK Kepala Dinas kemarin itu adalah melihat akreditasi lembaga, Bapak. Lembaga, betul. Jadi, seingat saya, nanti saya cek lagi, takutnya salah lagi itu ya, nanti apa terkait dengan SK-nya. Seingat saya kemarin kita sudah pakai akreditasi lembaga. Betul. Ya, saya ambil yang paling tinggi, misalnya paket A-nya itu C, paket B-nya itu C, paket C-nya itu A, saya minta yang A gitu. Ya. Kemudian maaf ini menyambung dengan pertanyaannya Mas Christian tadi dari SMI. Untuk akreditasi yang habis masa berlaku Desember, walaupun nanti habis misalnya masa berlakunya, tapi untuk pengurusan izin operasional, kami tetap melihat akreditasi yang terakhir. Gitu nggih? Ada lagi pertanyaan mungkin? Masih ada waktu? Ada? Sudah? Baik. Baik, Bapak Ibu, untuk SKB Negeri Kota Surabaya, saya titip untuk siap-siap akreditasi di tahap 2 uji coba oleh Ban PNF. Untuk instrumennya, Bu, memang berbeda sekali dengan yang tahap 1. Nanti akan ada, kami coba share yang hasil dari tahap, berbeda sekali dengan akreditasi sebelumnya. Sebelum Sispena 3.0 ini. Nanti kami akan Putusi satu pertanyaan. Oke. Ya Pak Adi. Matur nuwun Putusi. Bu, ini kami masih terkait dapodik, Bu. Kami ada satu kendala saat validasi di GTK, Bu. Ya. Di GTK ini untuk mengentri rekam karir, kami harus masuk ke SP Datadik. Rekam apa karir? Rekam karir, riwayat pendidikan dan karir, Bu. Ya, oke. 2 poin ini. Nah, kita udah berhasil masuk di data di SP Datadik ya, meskipun susah sekali. Nah, ini sepertinya ada masalah teknis dari pusat, Bu. Di mana di menu SP Datadik ini kami nggak bisa ngedit. Jadi ini hanya database. Jadi yang harusnya perintahnya mengeditnya di situ, Bu. Tapi faktanya kami nggak, halaman ini ya tidak bisa diedit. Mungkin ini bisa disampaikan ke tim pusat untuk ditindaklanjuti. Kami cek dulu Pak Adi, ini posisinya dan permasalahannya seperti apa kondisinya. Kami akan koordinasikan kepada kepada tim pusat ya, helpdesk pusat Dapodik. Nah ini segera kami tindak lanjuti, Pak Adi bisa japri saya permasalahannya, kemudian namanya, terus perubahan datanya seperti apa. Kami coba trace dulu bundelnya di mana, buletisasinya di mana, nanti kami akan coba koordinasikan ke pusat. Nah ini Pak Lukas, ngapunten, itu ya Pak Adi ya, oke? Baik. Oke, untuk Pak Lukas. Siap, matur nuwun. Ini sudah ada. Oke, kelihatan nggak ya? Ini Pak, ada lembaran untuk absensi siswa outreach ya Pak, sudah ada. Di lampiran kemarin surat untuk outreach juga sudah ada.
Di situ adalah daftar absensi kehadiran peserta didik lembaga, alamat, kelurahan, kecamatan, periode bulan April. Nah, ini nih. Nama, kelas, paket, status, foto geotek, tanggal, foto geotek. Nah, ini. Tanggal pembelajarannya sudah ada. Ini untuk absensi kehadiran peserta didik seperti ini. Nanti foto waktu luring difoto aja, Pak, nggak apa-apa. Di-upload di situ, tapi harus pakai geotek. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya cukup lama ngomong ini hari ini. Alhamdulillah masih bisa ketemu dengan panjenengan semua. Tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak. Ya, kangen aku sama Bu Ita. Mana Bu Ita? Ya, tolong mohon bantuannya, siapkan semua sarana dan prasarana kesehatan. Kita juga tidak tahu kapan kita masuknya, tapi paling enggak panjenengan itu sudah siap untuk new normal dengan itu tadi. Tugasnya apa aja? 1, protokol kesehatan. 2, SK gugus tugas. 3, foto-foto sarana prasarana, nanti diupload. Baik, mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas semuanya, atas kehadirannya, atas partisipasinya, sudah meluangkan waktu Zoom meeting hari ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga salam untuk anak-anak sebagai peserta didik panjenengan semua. Semoga mereka juga tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, belajar dan mengajar walaupun memang jarak jauh ya. Salam buat semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.